Legenda Mahadewa Buddha. Kisah ini menceritakan tentang Batara Guru yang menjelma sebagai seorang pertapa bernama Resi Mahadewa Buddha untuk mengajarkan agama dan tata cara kehidupan kepada para penduduk Pulau Jawa. Ia kemudian mendirikan kerajaan Medang Kamolan dan menjadi raja bergelar Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Di Kahyangan Cungkring Salaka, Batara Guru dihadap Batara Narada dan para putra, yaitu Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu. Mereka membicarakan tentang orang-orang Keling, Benggala, dan Siam yang telah berkembang biak di Pulau Jawa selama 100 tahun. Pada mulanya mereka yang datang bersama Empu Sengkala masih tekun beribadah sesuai ajaran agama Dewa. Namun kini, anak keturunan mereka banyak yang tidak beriman dan hanya sibuk mencari makan atau berkembang biak saja. Tidak lama kemudian, Sang Hyang Padawenang datang dari Kahyangan Awang-Awang Kumitir. Batara Guru menghaturkan sembah dan menceritakan keadaan Pulau Jawa yang penduduknya saat ini sudah jauh dari agama dan hidup seperti hewan saja. Sang Hyang Padawenang merasa sangat prihatin mendengarnya. Maka ia pun memerintahkan Batara Guru supaya pergi ke Pulau Jawa untuk mengajarkan ilmu agama kepada para penduduk di sana. Batara Guru mematuhi perintah tersebut dan menyerahkan kepemimpinan Kahyangan Cungkring Salaka untuk sementara waktu kepada Batara Sambu dengan didampingi Batara Narada. Batara Guru menjelma menjadi Resi Mahadewa Buddha. Sebelum berangkat ke Pulau Jawa, Batara Guru lebih dulu berpamitan kepada sang istri, yaitu Batari Umaranti. Ia juga meninggalkan Lembu Andini di Kahyangan Cungkring Salaka untuk menemani Batara Umaranti. Setelah dirasa cukup, Batara Guru lalu menjelma menjadi seorang resi dengan menyembunyikan segala bentuk cacat tubuhnya, seperti berlengan 4, bertaring, berkaki pincang, dan berleher belang. Nama gelar yang ia pakai adalah Resi Mahadewa Buddha. Resi Mahadewa Buddha pun berangkat ke Pulau Jawa dan mulai mengajarkan agama Dewa. Para penduduk yang berusia tua menyambut gembira kedatangan sang resi, karena mereka samar-samar masih teringat tentang agama yang pernah dianut para leluhur yang dulu datang ke Pulau Jawa bersama Empu Sengkala. Sementara itu, para penduduk yang berusia muda pun belajar agama mulai dari awal. Tidak hanya itu, selain bangsa manusia, juga banyak pula jenis makhluk lain yang ikut belajar agama Dewa kepada Resi Mahadewa Buddha. Mereka adalah kaum raksasa, siluman, bahkan segala jenis binatang pun banyak pula yang berguru kepadanya. Setelah berkelana menjelajahi Pulau Jawa untuk mengajarkan agama, Resi Mahadewa Buddha lalu membangun sebuah padepokan di Gunung Kamula sebagai tempat tinggalnya. Di padepokan tersebut, ia menerima murid dan pengikut yang semakin banyak jumlahnya dan juga beraneka ragam jenisnya. Resi Mahadewa Buddha mendirikan kerajaan Medang Kamolan. Setelah mengajarkan ilmu agama selama 40 tahun, Resi Mahadewa Buddha menerima kedatangan Batara Narada dari tanah Hindustan.
yang menyampaikan perintah Sang Hyang Padawenang, supaya mengajarkan pula tata cara pemerintahan kepada masyarakat Jawa yang sudah semakin berkembang kehidupannya itu. Maka Batara Guru pun mengubah padepokan di Gunung Kamolan menjadi sebuah pusat pemerintahan yang diberi nama Kerajaan Medang Kamolan. Ia menjadi raja di sana dengan bergelar Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha, sedangkan Batara Narada menjadi menteri utama bergelar Pati Narada. Kisah Senasi Tunanetra memohon keadilan. Pada suatu hari Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha menerima kedatangan seorang penduduk bernama Sena yang menghadap memohon keadilan. Ia mengeluh mengapa Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan dirinya tidak sempurna, yaitu menderita tunanetra sejak lahir. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha menasehati agar Sena tidak mencela ciptaan Tuhan. Namun, Sena terus-menerus memohon supaya diberi mata yang lebar agar bisa melihat pemandangan dunia. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha pun mengabulkannya. Sena berterima kasih dan meninggalkan pertemuan. Tidak lama kemudian, Sena kembali lagi datang menghadap Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha dan mengeluh ternyata memiliki mata lebar tidaklah enak karena mudah kemasukan debu. Ia memohon agar diberi mata yang sempit saja. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha mengabulkannya. Sena pun berterima kasih dan mohon pamit keluar ruangan. Namun baru saja berada di luar istana, Sena terjatuh karena matanya silau melihat halilintar menyambar di angkasa. Ia pun kembali menghadap dan memohon kepada Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha supaya matanya dikembalikan buta saja. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha mengabulkannya dan memberikan nasihat bahwa Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan setiap makhluk hidup dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa yang sangat diinginkan oleh seseorang belum tentu menjadi sumber kebahagiaannya. Dan apa yang tidak disukai seseorang belum tentu menjadi sumber penderitaannya. Jika ada bagian tubuh yang memiliki kekurangan, tentu ada bagian tubuh lain yang memiliki kelebihan. Sena merenungkan nasihat tersebut dan ia pun mendapatkan pencerahan. Setelah meninggalkan Istana Medang Kamolan, ia banyak belajar ilmu pengobatan dan akhirnya menjadi seorang dukun yang memberikan pengobatan kepada masyarakat luas. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha memindahkan Medang Kamolan. Setelah 5 tahun bertahta di Gunung Kamolan, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha teringat dulu ia pernah dikejar-kejar burung dara berbisa ciptaan Nabi Isa, sehingga pindah ke Pulau Jawa dan membangun sebuah kahyangan baru di Gunung Mahendra. Kahyangan tersebut diberi nama Kahyangan Argo Tumila dan kini menjadi tempat kosong setelah lama ditinggalkan. Teringat pada kenangan tersebut, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha ingin sekali memindahkan pusat kerajaan Medang Kamolan dari Gunung Kamolan ke Gunung Mahendra tersebut. Demikianlah Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha dengan dibantu Patih Narada dan para menteri pun membangun kembali bekas kahyangan Argo Tumila di puncak Gunung Mahendra menjadi sebuah istana.
yaitu pusat kerajaan Medang Kamolan yang baru. Istana yang baru ini tentu saja jauh lebih indah dan lebih megah daripada istana lama di Gunung Kamolan. Medang Kamolan diserang kerajaan Gua Gobajra. Pada suatu hari, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha melihat cahaya kemelo dari arah laut selatan. Patih Narada pun dikirim untuk pergi menyelidiki. Ternyata cahaya itu berasal dari seorang pertapa raksasa bernama Begawan Danu. Ketika ditanya apa tujuannya bertapa, ia menjawab ingin dijadikan Maharesi Bujangga kerajaan Medang Kamolan. Patih Narada lalu membawanya pergi menemui Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha menerima Patih Narada yang datang membawa Begawan Danu. Setelah memberikan beberapa ujian kecerdasan, Sri Paduka Raja tertarik dan menyukai ilmu pengetahuan yang dimiliki Begawan Danu. Maka pertapa raksasa itu pun dikabulkan keinginannya, yaitu diangkat menjadi Maharesi Bujangga kerajaan Medang Kamolan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datang serangan dari kerajaan Gua Gobajra yang dipimpin Raja Raksasa bernama Prabu Danuka, anak Begawan Danu. Rupanya telah terjadi salah paham, di mana Prabu Danuka mengira ayahnya ditangkap Patih Narada untuk dimasukkan penjara. Ketika pertempuran ramai tersebut berlangsung, Begawan Danu muncul dan langsung melerai. Setelah segala kesalahpahaman dijelaskan, Prabu Danuka sangat malu dan memohon ampun kepada Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha mendapatkan sepasang raksasa kembar. Di antara pasukan Prabu Danuka ada dua orang raksasa kembar bernama Ditya Cingkarabala dan Ditya Bala Upata yang menarik perhatian Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Kedua raksasa kembar itu adalah putra Patih Gopatana, menteri utama pengikut Prabu Danuka. Rupanya Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha sangat terkesan melihat kekuatan dan kesaktian sepasang raksasa kembar tersebut saat bertempur melawan pasukannya tadi. Ia pun meminta mereka supaya tetap tinggal di Gunung Mahendra sebagai penjaga pintu gerbang kerajaan Medang Kamolan. Patih Gopatana sangat senang dan mengizinkan jika kedua putranya diterima menjadi abdi Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Kedua raksasa kembar itu pun menurut dan patuh terhadap perintah tersebut. Maka sejak saat itu mereka pun menjadi sepasang abdi penjaga pintu gerbang kerajaan Medang Kamolan. Kerajaan Medang Kamolan kembar dua. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha di kerajaan Medang Kamolan dihadap Patih Narada serta para resi dan punggawa yang disebut kaum Jawata. Mereka membicarakan adanya berita bahwa bekas kerajaan Medang Kamolan yang lama di Gunung Kamolan telah diduduki seorang raja dari tanah Hindustan bernama Prabu Sri Raja Durga. Tidak lama kemudian datang utusan Prabu Sri Raja Durga yang bernama Patih Raja Satya menyampaikan surat tantangan dari rajanya. Surat tantangan itu menyebutkan bahwa apabila Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha kalah perang, maka kerajaan Medang Kamolan di Gunung Mahendra harus diserahkan
untuk menjadi satu dengan Medang Kamolan di Gunung Kamulan. Setelah menyampaikan surat tersebut, Patih Raja Satya lalu mundur dan kembali ke perkemahan rajanya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha segera memerintahkan Patih Narada mempersiapkan pasukan Jawata Gunung Mahendra. Setelah dirasa cukup, pertemuan pun dibubarkan. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha mengalahkan Prabu Sri Raja Durga. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Medang Kamolan Gunung Mahendra melawan pasukan Medang Kamolan Gunung Kamula. Setelah kedua pihak kalah dan menang silih berganti, akhirnya Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha turun sendiri ke medan perang menghadapi Prabu Sri Raja Durga. Terjadilah pertarungan sengit yang cukup lama, di mana akhirnya Prabu Sri Raja Durga dapat ditaklukkan dan menyerah kalah. Ternyata Prabu Sri Raja Durga dan Patih Raja Satya tidak lain adalah penjelmaan kedua istri Batara Guru sendiri, yaitu Batari Umaranti dan Batari Parwati. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha bertanya, mengapa mereka menyamar sebagai laki-laki dan menantang perang seperti ini? Batari Umaranti menjawab bahwa dirinya telah dihasut oleh Lembu Andini supaya memberontak kepada Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha alias Batara Guru yang kini bertahta di Pulau Jawa. Lembu Andini dikutuk menjadi pelangi. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha sebenarnya sudah lama curiga bahwa Lembu Andini masih menyimpan dendam atas kekalahannya dulu dan selama ini terpaksa bersedia menjadi kendaraan baginya. Selain itu, Lembu Andini juga memendam perasaan kesal karena Batara Guru telah mengutuk Batari Umayi menjadi raksasa. Itulah sebabnya dalam penjelmaan sebagai Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha kali ini, Batara Guru sengaja tidak mengajak serta Lembu Andini, tetapi meninggalkannya di Kahyangan Jonggring Salaka. Batara Guru ingin melihat apakah Lembu Andini akan terbongkar sifat aslinya atau tidak. Ternyata kecurigaannya itu kini telah terbukti nyata. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha kemudian mengerahkan Aji Pameling, membuat Lembu Andini seketika hadir di hadapannya. Lembu Andini ketakutan dan serba salah melihat Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha telah mengetahui bahwa dirinya yang menghasut Batari Umaranti dan Batari Parwati untuk melakukan pemberontakan. Namun bagaimanapun juga, ia harus rela menerima hukuman dari Sang Raja Dewa. Meskipun Lembu Andini mengakui kesalahannya, namun Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha tetap tidak lupa atas semua jasa-jasanya. Maka sebagai hukuman, Lembu Andini pun dipecat sebagai kendaraan dan dikutuk menjadi pelangi supaya tetap bisa bermanfaat bagi Kahyangan, yaitu sebagai tangga bagi para bidadari apabila turun ke bumi. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha kemudian mengampuni kesalahan Batari Umaranti dan Batari Parwati, serta menerima mereka sebagai permaisuri di Medang Kamolan Gunung Mahendra. Batari Umaranti lalu diberi nama gelar menjadi Dewi Maheswari, sedangkan Batari Parwati menjadi Dewi Sati. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha menaklukkan Lembu Andana.
Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha memerintahkan para Jawata untuk mencari sapi yang mirip dengan lembu Andini sebagai kendaraan pengganti. Sepasang raksasa penjaga gerbang, yaitu Batara Jingkarabala dan Batara Bala Upata, melaporkan bahwa mereka memiliki saudara tiri berwujud sapi jantan bernama lembu Andana yang juga sakti seperti lembu Andini. Lembu Andana tersebut adalah putra Ditya Kopatana yang lahir dari Dewi Sungkawa, sedangkan Batara Jingkarabala dan Batara Bala Upata lahir dari Dewi Amatri. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha lalu mengirim pasukan Medang Kamolan untuk menjemput lembu Andana yang saat ini sedang bertapa di Gunung Kamput. Begitu mengetahui dirinya akan dijadikan sebagai kendaraan, lembu Andana pun bangun dari tapa dan mengamuk menghadapi para prajurit Jawata tersebut. Dalam waktu singkat, pasukan Medang Kamolan dibuat kocar-kacir dan berlarian kembali ke Gunung Mahendra. Setelah menerima laporan, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha memutuskan berangkat sendiri ke Gunung Kamput untuk menangkap lembu Andana. Maka terjadilah pertarungan sengit antara mereka berdua. Setelah bertempur cukup lama, lembu Andana akhirnya menyerah kalah dan tunduk menjadi kendaraan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha melihat wujud lembu Andana sangat mirip dengan lembu Andini, hanya berbeda jenis kelamin saja. Jika lembu Andini berkelamin betina, maka lembu Andana berkelamin jantan. Oleh karena itu, lembu Andana pun diganti namanya menjadi lembu Nandini, dan sejak itu resmi menjadi kendaraan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha jika kelak kembali ke kahyangan. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha memaksakan mimpi. Pada suatu malam, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha bermimpi menemukan sebongkah permata di puncak Gunung Mahendra. Dan esok harinya ternyata ia benar-benar menemukan permata tersebut. Maka ia lalu mengumumkan, barang siapa mimpi melakukan sesuatu, maka esok harinya harus mewujudkan mimpi tersebut. Misalnya jika ada orang yang bermimpi mandi, maka esoknya ia harus mandi seperti pada mimpinya itu. Peraturan baru ini membuat rakyat menjadi gembira sekaligus resah. Mereka yang bermimpi bagus tentu akan merasa senang, sedangkan yang bermimpi buruk pasti akan merasa susah. Misalnya, ada kijang bermimpi dimangsa harimau, maka esok harinya ia harus merelakan diri untuk diterkam harimau. Namun, Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha ternyata melakukan perbuatan tidak adil. Pada suatu hari, ada seorang raksasa bernama Ditya Atmira yang memiliki anak perempuan bernama Kenwaktri. Mereka menghadap ke Medang Kamolan karena Kenwaktri semalam bermimpi menjadi istri Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha bersedia melaksanakan mimpi tersebut. Namun, ia juga mengaku telah bermimpi hanya sebentar saja menjadi suami Kenwaktri, karena untuk selanjutnya Kenwaktri menjadi istri Batara Jingkarabala. Mau tidak mau, Ditya Atmira dan Kenwaktri pun melaksanakan keputusan tersebut.
Maka dilaksanakanlah pernikahan antara Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha dengan Ken Waktri, yang kemudian disusul dengan pernikahan Ken Waktri dengan Batara Cingkarabala saat itu juga. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha kembali menjadi Batara Guru. Tersebutlah seekor bunglon bijaksana yang merasa prihatin mendengar keluh kesah penduduk Medang Kamolan yang terdiri dari berbagai jenis makhluk hidup itu. Para penduduk manusia, raksasa, gandarwa, siluman, dan binatang banyak yang kecewa terhadap kewajiban melaksanakan mimpi yang telah ditetapkan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Si bunglon dapat merasakan bahwa kebijaksanaan Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha jauh menurun setelah kedatangan Dewi Maheswari dan Dewi Sati. Sang raja yang lama tidak berjumpa kedua istrinya itu kini lebih banyak bersenang-senang untuk memuaskan kerinduan, sehingga tidak lagi memimpin kerajaan Medang Kamolan dengan baik. Maka setelah membulatkan tekad, si bunglon memberanikan diri datang ke Gunung Mahendra menghadap Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha. Ia menyampaikan keluhan para penduduk bahwa kewajiban melaksanakan mimpi adalah keputusan yang sangat memberatkan dan tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, tidak semua mimpi adalah petunjuk Tuhan. Bahkan banyak di antaranya hanyalah bunga tidur belaka. Sri Paduka Raja Mahadewa Buddha merasa sangat malu melihat ada seekor bunglon telah menegur kebijaksanaannya yang dirasa memang tidak masuk akal. Maka ia pun memutuskan kembali menjadi Batara Guru dan pergi meninggalkan Pulau Jawa. Batara Narada, Batari Umaranti, Batari Parwati, Batara Cingkarabala, Batara Bala Upata, dan para Jawata lainnya juga ikut serta meninggalkan kerajaan Medang Kamolan, sehingga Gunung Mahendra menjadi sepi seketika. 5 dewa bersiap melanjutkan tugas Batara Guru. Batara Guru dan rombongannya telah kembali ke Kahyangan Cungkring Salaka di tanah Hindustan. Tidak lama kemudian Sang Hyang Padawenang datang dan menegur kegagalan Batara Guru dalam memakmurkan Pulau Jawa karena terlena oleh peraturan melaksanakan mimpi yang tidak masuk akal. Batara Guru mohon ampun dan berniat memerintahkan kelima putranya untuk melanjutkan tugas memakmurkan Pulau Jawa tersebut. Setelah Sang Hyang Padawenang menerima usulan itu, Batara Guru pun memerintahkan Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu supaya mempersiapkan diri menjadi 5 raja yang mengatur Pulau Jawa. Kelima dewa itu menyatakan bersedia dan berjanji melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Rahayu Sagung Dumadi, nuwun nuwun nuwun.